Setiap daerah memiliki potensi unik yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu contoh yang menarik adalah kawasan Bundaran Cinde, sebuah lokasi yang berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat, khususnya di bidang kuliner dan rekreasi. Kehadiran pedagang kaki lima yang tertata rapi menciptakan suasana yang nyaman. Di satu sisi, pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan makanan dengan harga yang terjangkau. Selain kuliner, kawasan ini juga dilengkapi dengan area bermain anak-anak yang membuat Bundaran Cinde semakin ramah keluarga. Ruang publik seperti ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, karena dapat memberikan manfaat ekonomi dan kesenangan batin bagi masyarakat sekitar. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan pedagang yang ada di Bundaran Cinde. Sari. Oh iya, sudah berapa lama kira-kira Mbak menjalankan usaha ini? Ini sudah mau jalan 6 tahun. Kira-kira seharinya bisa omset berapa? Omset 300 sampai 400-an. Terus motivasi Mbaknya buat memulai usaha ini apa? Motivasinya biar punya penghasilan tiap harinya. Terus apa ya? Udah kali itu ya. Oke. Terus kira-kira hambatan jualan di sini tuh apa sih, Mbak? Di sini tuh kalau udah turun hujan agak sepi, nggak ada orang. Oh ya. Udah sih itu aja, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dampak positif dari berkembangnya Bundaran Cinde terasa hingga lingkungan rumah sekitar, yaitu Jalan Tandang yang lokasinya berdekatan. Jalan Tandang merupakan kawasan yang relatif tenang, namun kini mulai merasakan efek positif dari meningkatnya aktivitas di sekitar Bundaran Cinde. Warga sekitar kini lebih mudah mengakses tempat kuliner dan pusat kegiatan sosial tanpa harus pergi jauh. Berikut wawancara kami dengan warga di Jalan Tandang mengenai lingkungan sekitar. Permisi ya Mas, izin mewawancarai. Sebelumnya boleh tahu nama Masnya? Namaku Faisal. Izin bertanya, bagaimana kondisi tempat tinggal Masnya ini? Ya seperti yang Mbaknya lihat di sini cukup nyaman, sunyi juga, sepi, damai. Cuma ya minusnya di tinggal daerah sini jalannya tuh kecil sempit, jadi mobil nggak bisa masuk sini. Jadi kalau ada orang yang mau bongkar muatan atau mau bangun-bangun renov rumah, materialnya harus dititipin ke suatu tempat dulu baru diangkut ke sini pakai motor. Itu aja sih. Selanjutnya, apa yang Mas sukai tentang lingkungan sekitar ini? Ya karena tadi jarang ada kendaraan yang lalu lalang di sini, kayak mobil atau kendaraan besar. Jadi tempat ini nyaman buat ditinggali karena sepi juga. Jadi kalau mau pas lagi capek istirahat itu bisa istirahat. Selanjutnya, bagaimana kualitas udara dan air di lingkungan sekitar ini? Lingkungan sini karena jarang ada kendaraan yang lewat, cukup sejuk, nyaman. Tapi ya minusnya banyak pabrik-pabrik di sini yang masih produksi buat
di sini terkenalnya itu pembuatan tahu sama tempe gitu. Jadi masih banyak ya polusi udara di sini. Yang terakhir, adakah kegiatan rutinitas di wilayah ini? Tiap 1 bulan sekali itu ada kerja bakti, tiap minggu itu ada bank sampah. Sini biasanya karena ini rumah tua RT, jadi bank sampahnya ada yang dekat sini juga. Sama ada kegiatan jende-jende juga. Baik, terima kasih. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan oleh warga di lingkungan ini? Kegiatan rutin biasanya pertemuan PKK sebulan sekali, posyandu bagi petugas yang ditunjuk itu sebulan sekali juga, dan kebetulan hari ini saya nggak hadir. Terus untuk kegiatan lainnya seperti pengajian itu setiap hari Kamis malam Jumat itu yasinan, itu rutinitas lingkungan sekitar sini. Terus juga untuk ibu-ibu biasanya seminggu sekali itu ada pengajian rutin, itu berpindah-pindah dari tempat warga yang satu ke warga yang lain. Itu yang seperti itu rutinitas ibu-ibu di sini pada umumnya. Lalu bagaimana hubungan antar warga di lingkungan ini? Hubungannya baik, sosialisasi warga yang satu dengan warga yang satunya baik, rukun, saling bantu membantu lah pada umumnya masyarakat. Kalau ada warga yang kerepotan, sakit, itu pasti mereka saling itulah. Lalu apa saja perubahan yang Ibu rasakan selama tinggal di lingkungan ini? Kalau perubahan secara lingkungan, terutama anak-anak ya, anak-anak kan semakin tumbuh berkembang dari yang tadi usia balita ke anak-anak ke remaja ke dewasa ya, terus berumah tangga, seperti itu, berulang-ulang seperti itu. Terus juga perkembangan sekarang daya pikir masyarakat juga semakin maju, anak-anak zaman sekarang juga semakin pintar, wawasannya semakin luas. Jadi sebagai orang tua harus ikut mengimbangi, kita sama-sama belajar, jadinya kita berkembang bareng-bareng. Sudah cukup. Terima kasih untuk Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama, semangat buat kalian terus belajar. Meningkatnya daya tarik kawasan ini juga mendorong peningkatan nilai ekonomi di sekitar Jalan Tandang. Banyak pihak yang mulai melirik kawasan ini sebagai tempat tinggal. Namun, pertumbuhan ini perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Masalah seperti sampah, kemacetan, dan kebisingan perlu diantisipasi bersama agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Dengan perencanaan yang matang, potensi kawasan Bundaran Cinde sebagai pusat kuliner dan rekreasi dapat menciptakan sebuah contoh ideal tentang bagaimana pengembangan wilayah bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat. Kawasan ini bukan hanya menjadi tempat untuk mencari hiburan atau makanan enak, tetapi juga menjadi ruang tumbuh kebersamaan, peluang ekonomi, dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Inilah kekuatan dari sebuah komunitas yang saling mendukung dan tumbuh bersama, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya.